Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Suara Masjid. Tentunya tentang masjid, tidak ada sekolah tentang manajemen pengelolaan masjid. Padahal memakmurkan masjid adalah pahala yang luar biasa. Namun kini banyak pengelola belum begitu paham dengan hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya. Juga masih banyak pengelola masjid yang kurang paham dengan aturan syariat. Dan hari ini saya dengan narasumber saya, Bapak Nurul Amin dari Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia, Kecamatan Lakar Santri. Dan beliau juga pengurus Masjid Al-Hidayah di Lidah Wetan. Assalamualaikum Pak Nurul. Waalaikumsalam Mbak Ika. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Sehat nggih. Sehat, insya Allah sehat, harus sehat. Lihat tanpa bertanya saja. Ya, sehat sekali. Nah, untuk pertama nih Pak, ngomongin tentang masjid, ngobrolin. Siap, saya juga akan membuka karena kita sudah vaksin, begitu nggih Pak? Nah, berbicara tentang masjid sebagai tempat ibadah umat muslim, begitu nggih Pak? Seberapakah penting keberadaan masjid? Monggo silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV AMTV yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam perjumpaan kita pada siang kali ini, sesi kali ini kita dalam bacaan sehat walafiat, dalam satu pembahasan yang subhanallah luar biasa, yaitu suara masjid, khususnya dalam hal kemasjidan. Allah sendiri sudah berfirman bahwa innama ya'muru masajidallaha an amana billah. Itu artinya hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu dan punya kekuatan dalam memakmurkan masjid. Dalam hal ini khususnya tadi ada pertanyaan bagaimana peran masjid. Kalau kita ingat kembali pada sejarah awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, tatanan yang paling awal dibangun oleh Rasulullah adalah mendirikan masjid. Rasulullah tidak membangun perekonomian berupa membangun pasar, tidak. Bahkan Rasulullah bersama para sahabat itu hijrah dari Makkah ke Madinah tanpa membawa harta benda, sehingga saat di Madinah mereka juga tidak punya tempat tinggal tentunya. Rasulullah pun tidak mendirikan pemukiman seperti saat ini banyak didirikan perumahan-perumahan baru. Namun yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah mendirikan masjid. Sebelum sampai di Madinah, di daerah yang namanya Quba, Rasulullah mendirikan masjid. Itulah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad, yaitu di daerah Quba, sehingga dinamakan Masjid Quba. Baru setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad bersama para sahabat mendirikan masjid kembali, yang sampai saat ini disebut dengan Masjid Nabawi. Itu pertanda bahwa kebangkitan Islam diawali dari pembangunan masjid. Rasulullah menata umat, menata negara diawali dari masjid. Sebagaimana sejarah yang telah kita pelajari bersama, sejarah tidak hanya kita ketahui sejarahnya, tapi sejarah ini harus kita teladani. Sehingga kalau kita menteladani Rasulullah sesungguhnya, bahwa bukan berarti saat ini kita rame-rame mendirikan masjid. Kalau kita menteladani secara letterlek atau kontekstualnya, maka orang Islam masing-masing di rumahnya akan punya masjid. Seperti halnya umat beragama yang lain, di mana tiap rumahnya ada tempat ibadah, depan rumahnya ada ibadah. Di sini ada perbedaan yang signifikan, bahwa apabila Rasulullah membangun masjid, bukan berarti secara fisik kita tiap individu membangun masjid. Tapi yang utama adalah ruh pada pembangunan masjid itu sendiri. Sehingga awal berdirinya Islam, kebangkitan Islam diawali dari pembangunan masjid. Sehingga kalau ditanya apa peran utamanya masjid, masjid sangat berperan dalam semua aspek kehidupan. Sehingga dari
kokohnya bangunan yang dibangun oleh Rasulullah berupa masjid, sehingga pelan-pelan perekonomian dibangun. Kekuatan muslimin dalam hal tentara, dalam hal kekuatan peperangan juga mulai dibangun. Itu peran masjid di awal. Selanjutnya, siapa saja sebenarnya orang yang harus berperan dalam memakmurkan masjid? Yang kita tahu selama ini, kalau sudah di daerah kita, di kampung kita, masjid itu pokok jari takmire. Bahkan sing adzan takmire ngimami, keluarganya takmir. Jadi mari memakmurkan masjid ini menjadi tugas kita bersama-sama, bukan menjadi tugas para takmir. Namun hakikatnya memakmurkan masjid itu tidak hanya membangun masjid, kerja bakti mendirikan masjid, tapi semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam masjid, mulai pelaksanaan ibadah sholat berjamaah, kemudian kegiatan taklim, mengaji, belajar tentang agama Islam, dan lain sebagainya. Jadi bukan cuman peran sebagai ibadah, mungkin begitu nggih, Pak nggih? Tepat sekali. Tapi ada syiar-syiar di sini, atau pengajian ibu-ibu mungkin, dan juga TPQ, ngoten nggih? Leres? Luar biasa. Kalau untuk tentang bermegah-megahan dalam bangunan masjid, menurut Bapak pripun? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan sudah menjadi hal yang sifatnya sering menjadi pembahasan. Megah-megahan dalam pembangunan masjid. Ya, berlomba-lomba mungkin begitu nih, Pak? Betul sekali. Kembali kepada niat daripada bermegah-megahan dalam masjid. Islam itu dilihat apa yang tampak. Apabila masjid kokoh berdiri megah, bisa jadi itu pertanda orang muslim di sekitar itu adalah imannya kokoh. Bisa kita lihat, kita bandingkan misalkan di daerah-daerah luar Jawa di mana penduduk muslimnya minim, otomatis di sana pun masjidnya kecil, tidak kurang terawat. Tapi di sekitar kita di Surabaya, di Jawa Timur, masjid terlihat megah, luar biasa bangunannya dengan arsitektur yang mulai dari ujung negara timur sampai ujung negara barat diadopsi, sehingga menjadi bangunan masjid yang luar biasa. Mari kita ambil sisi positifnya, bagi saya begitu. Selama tadi kembali pada niat. Apabila niatnya baik, ingin menjadikan masjid ini sebagai salah satu syiar Islam, maka itu baik, pasti dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niatnya, kepentingannya untuk ingin dipuji, dari takmir, tak bangun sing kewedih masjid tower yang tinggi api bahan-bahan sing luarang-larang supaya sik didelok kalau masjid lidah wetan jos hebat wedhe. Tapi kalau berangkatnya dari situ, ya Allah Maha tahu, Allah yang akan memberikan pahala. Bukan berarti sia-sia, tetap ada hasil. Walaupun dengan niat yang kurang baik, namun hasilnya jelas ada. Dan itu dirasakan oleh umat Islam yang lain. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang sia-sia, benar. Tapi yang penting adalah kembali pada niat. Bangunan masjid indah itu kebutuhan, bangunan masjid yang kokoh, yang megah itu juga menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam. Sehingga sisi baiknya mari kita. Berarti bermegah-megahan dalam masjid itu boleh sebenarnya, nggih? Boleh. Jadi kalau untuk ngomongin tentang ganjaran apa yang dijadikan Allah nanti kalau memakmurkan masjid ini, Pak. Wah, luar biasa ini pertanyaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa sab'atun yudilluhumullahu la dilla illa dilluh. Nanti di hari akhir itu ada 7 kelompok orang yang mendapat
naungan dari Allah, mendapat payungan perlindungan dari Allah. Tidak ada saat itu, tidak ada perlindungan apapun, tidak ada payung apapun yang bisa melindungi kecuali dari Allah. 7 kelompok itu diantaranya adalah yang hatinya terpaut di masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Mencintai Hatinya gitu ya, Pak. mencintai masjid. Cintanya tentu cinta yang konkret, Nggih. tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan, tapi konkret. Namanya cinta itu kalau kita suka dengan orang ya kita datangi. Nggih. Jangan suka tapi tidak pernah dikunjungi. Itu namanya cinta bohong. Tidak tahu kalau mencintai, akhirnya begitu nggih. Betul. Nggih. Jadi kalau hatinya tertaut dengan masjid, wujudkan dengan paling tidak sholat berjamaah di masjid. Kalaupun tidak bisa 5 kali dalam sehari, saat kita pulang kerja, maghrib kita sholat di masjid, atau isanya kita di masjid. Itu bagian dari bukti bahwa hati kita terpaut dengan masjid. Kalau hati kita terpaut dengan masjid, maka akan menjadikan orang itu keimanannya semakin tambah, keimanannya semakin tebal. Sehingga jaminan Allah bahwa orang itu nanti akan mendapat perlindungan di saat hari akhir akan betul-betul didapat mereka yang hatinya tertaut dengan masjid. Wah, Selain subhanallah. itu, Mbak Ika, 7 golongan itu yang menarik adalah di dalamnya, di antara 7 kelompok itu ada pemuda. Pemuda nih. Pemuda yang hatinya tertaut dengan masjid dan taat beribadah. Ini juga menarik. Perlu kita pahamkan bahwa Nggih. kita bisa lihat di mana tempat yang menjadi favorit menongkrong anak sekarang, remaja sekarang. Warkop, Ustadz. Betul sekali. Warkop lebih ramai daripada masjid. Nggih. Lebih ramai daripada masjid. Tapi karena kecintaannya terhadap masjid akan ada nilai plus dari seorang pemuda. Betul nggih, Pak? Betul sekali. Nggih. Kita akan bahas setelah tayangan iklan berikut ini.